sini menulis karangan sederhana merupakan rangkaian dari beberapa kalimat yang terpadu dan di mana menjadi satu, sedangkan kalimat adalah susunan dari beberapa kata yang menimbulkan arti dalam wujud. Nah, di dalam menulis karangan ini tentunya ketika kita membaca kita menemukan macam-macam tanda baca seperti tanda titik, tanda koma, tanda seru, dan lain sebagainya. Nah, di sini Ibu ada tanda baca, ada tanda garis miring, tanda petik, tanda titik, tanda koma, tanda seru, tanda tanya, tanda hubung, dan juga tanda pisah. Macam-macam tanda baca ini memiliki fungsinya masing-masing, di mana tanda titik sebagai penanda akhir sebuah kalimat. Misalnya singkatan dari AN, A titik N, atau atas nama. Atau juga biasa digunakan untuk membatasi singkatan pada gelar sarjana, misalnya S titik PB atau sarjana pendidikan. Yang kedua ada tanda koma, di mana tanda koma digunakan untuk memisahkan beberapa kalimat dari suatu kalimat atau memisahkan anak kata dari induknya. Misalnya, karena Budi pekerti yang baik, koma, ia mempunyai banyak teman, gitu. Dan juga ada tanda baca tanya yang dimana biasa digunakan untuk menunjukkan suatu kalimat tanya atau interogasi atau kalimat yang masih perlu dibuktikan kebenarannya. Misalnya, betulkah di Indonesia ada 181 bahasa, tanda tanya di belakangnya. Yang keempat ada tanda seru, di mana biasanya diungkapkan sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seru atau perintah. Misalnya, Afri, tolong matikan lampu itu. Itu merupakan sebuah kalimat perintah. Yang berikut ada tanda titik dua, di mana digunakan sebagai penanda akhir sebuah pernyataan lengkap. Misalnya kita menulis contoh titik dua, Ibu sedang memasang di dapur. Jadi anak-anak, setelah Ibu menjelaskan tentang macam-macam tanda baca, di sini Ibu ada video tentang cara membuat benda-benda dari kayu atau proses pembuatan benda-benda dari kayu. Berikut adalah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Pada awalnya, meja dan kursi berasal dari kayu-kayu pohon yang ditanam di hutan. Ada jenis kayu jati, kayu mahoni, kayu akasia, dan lain-lain. Pohon kayu yang sudah tumbuh besar kemudian ditebang dan dipotong-potong masih dalam ukuran yang besar dan panjang. Kayu yang sudah dipotong-potong berbentuk gelondongan diangkut ke kotak untuk dijual ke pengrajin kayu. Dari tangan pengrajin kayu, kayu diolah, dipotong-potong, dan dibentuk, sehingga terciptalah meja dan kursi dengan berbagai bentuk dan ukuran. Kursi dan meja yang sudah jadi dijual di toko mebel. Nah, di toko mebel, kursi dan meja dipajang dan dijual. Para pembeli yang ingin membeli kursi dan meja akan mengunjungi toko mebel. Baik anak-anak, setelah Ibu menjelaskan, sebelum Ibu memberikan kalian RKPD, Ibu minta kalian semua bangun berdiri, kita menyanyi satu lagu. Ayo bangun, lagu yang semangat, lagu apa? Saya tahu siap.
Terima kasih anak-anak, silakan duduk. Ibu jelaskan, maka di sini Ibu akan membagikan kalian LKPD untuk dikerjakan. Untuk pengerjaan LKPD, silakan anak-anak membentuk 2 kelompok. Apakah anak-anak sudah selesai mengerjakan LKPD yang Ibu berikan? Jika sudah, Ibu persilakan kalian untuk maju presentasi.
Tepuk salut untuk kelompok 2, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Baik anak-anak, pembelajaran kita sampai di sini. Jangan lupa mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih anak-anak.